sejak kejadian periode kedua Jokowi sudah mulai kacau. Kaconya dia angkatlah Ma'ruf Amin yang bisa dibego-begokinnya. Seperti Pengkarni Ilyas bilang, BPJS waktu dia dulu ketua MUI haram BPJS. Begitu jadi wakil presiden sudah halal. Artinya kan manusianya kadrun ini, kenapa kita katakan kadrun? Bukan kita anti-Islam, tapi kelakuannya aparat Spring yang mengintervensi negara kita nih makin kacau amburadul. Kenapa? Mereka itu lari dari sana dihajar oleh pemerintahan yang loyalis, nasionalis. Masuklah ke Indonesia jadi sampah, jadi ulat bulu di Indonesia. Orang Sigli itu. Matinya pun ada tanda-tanda goib, disumpahin masyarakat Aceh. Dia mau 30%, Soeharto tidak mau kasih 30% untuk PAD. Karena pada waktu itu masih sentralistik. Dengan adanya undang-undang otonomi daerah yang digagas oleh Amin Rais, Riyad, siapa itu, profesor dari Makassar itu. Makanya ada kementerian. Rusaklah negara kita. Kenapa? Muncullah perampok-perampok di daerah-daerah. Kenapa mesti dibantu bantuan desa? Karena kemarin orang tuh menuntut lagi dari 5 tahun supaya kepala desa itu jadi 9 tahun. Apa nggak hancur negara kita? Jokowi kok sekali. Harusnya mereka tuh larang gitu. Konstitusi itu harus ditegakkan 5 tahun ya 5 tahun. Jangan minta tambu dari 5 tahun dia minta 9 tahun. Artinya enak sekali merampok di daerah itu. APBN kita itu sudah hancur lebur, Pak. Lanjut. Ulat bulu. Halo. Saudara-saudara ya, kita sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Santi-santi, salam kebajikan. Ingat, catat bebek. Problem hanya 2. Sistem dan manusia. Yang buat rusak negara kita ini bukan sistem. Di Senayan itu 575 orang anggota DPR. Sistem itu dirubah-rubah hanya untuk kepentingan kelompok pribadi. Demikian, Bung Karni Ilyas yang terhormat sebagai jurnalis senior yang sempat dijolomin oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, gara-gara berani. Kita harus berani, ya kawan-kawan, tapi dengan cara elegan, ya. Ingat, problem itulah manusianya. Berulang-ulang saya katakan. 4,5 juta jumlah PNS mengurus 280 juta penduduk Republik tercinta ini. Dari Sabang sampai Merauke. Yang baru lahir pun itu diurus 60 orang. Tentang negara kita nih, kenapa Jokowi tidak berani? Pengecut. Karena dia ada kesalahan. Catat baik-baik. Kenapa kesalahan? Kalau berani model Soeharto, itu baru seorang leadership yang bisa menguasai kepemerintahan dan kepala negara 32 tahun. Berakhirlah tahun 98. Kenapa? Jokowi ini termasuk kategori otoriter dengan tanda kutip pengecut. Otoriternya tidak berani, artinya pengecut. Harusnya kasus Lampung itu jewer telinganya si Sigit. Supaya si Sigit itu udah termasuk kategori ulat bulu. Sampai sekarang 400.000 lebih anggota Polri Bayangkari. Masih banyak amburadul. Kasus Ismail Bolong 115 triliun. Kenapa tidak berbicara? Itu jelas fakta. Kalau kita bicara sejak kejadian periode kedua Jokowi sudah mulai kacau. Kaconya dia angkatlah Ma'ruf Amin yang bisa dibego-begokinnya. Seperti Pengkarni Ilyas bilang, BPJS waktu dia dulu ketua MUI haram BPJS. Begitu jadi wakil presiden sudah halal. Artinya kan manusianya kadrun ini,
Kenapa kita katakan kadrut? Bukan kita anti-Islam, tapi kelakuannya Arab Spring yang mengintervensi negara kita nih makin kacau amburadul. Kenapa? Mereka itu lari dari sana dihajar oleh pemerintahan yang loyalis, nasionalis, masuklah ke Indonesia jadi sampah, jadi ulat bulu di Indonesia. Jadi negara kita ini sedang masuk dalam suasana era paradigma ulat lala. Kan ulat bulu, ulat sutra, catat baik-baik udah kami. Aku proses program intelijen. Keris, kejar dan ringkus informasi apapun. Aku pakai ilmu konsep kepokologi. Kepokologi, informasi, komunikasi, administrasi, analisa, evaluasi. Harus buat SWOT analisa. Kenapa? Kalau kita sudah membuat analisa, ada SWOT, ada strength, weakness, opportunity, dan threat, ancaman. Ancaman kita ini sudah benar-benar di ujung tanduk. Artinya api dalam skam sedang menyala-nyala untuk dikarbit pada waktu 2023 ini. Kalau tidak ada perubahan secara radikal, reinforcement, terutama ASN yang notabene sumber malapetaka korupsi. 9 naga itu adalah bagian daripada konspirasi, termasuk totaliter, egaliter, untuk merampok harta kekayaan hasil bumi Republik Indonesia. Siapa itu 9 naga? Itulah harus dikasih mati, dikasih minum cyanida. Karena orang itu merampok. Contoh, tentang kasus Sangir kemarin yang diurai oleh Pak Sulaiman Ponto, itu kan Sulawesi Utara. Sudah merambat itu dari selatan, tenggara, naik ke atas. Tobelo aja itu, Raja Kopra itu saya kenal baik itu. Yang punya berapa ratus hektar kebun kelapa. Hancur lebur miskin, disusup dari selatan, tenggara, masuk ke utara. Indonesia ini, maaf ya, yang buat rusak ini Pulau Jawa, Jakarta inilah pusat perampok penipu, karena tidak bisa lagi merampok menipu di Jakarta. Buat kerusuhan dari Sabang sampai ke Merauke. Kemarin saya dengar tentang Aceh. Bahwa Aceh itu berbicara serami mereka. Bukan agama, saudaraku, 3 hari yang lalu. Itu soal duit, duit, dan duit. Makanya aku bilang Hasan Tiro, aku kejar dia ketemu. Dia mau membiak PAD 30%. Hanya untuk pribadi setan Hasan Tiro itu orang Sigli, Aceh Timur. Orang Sigli itu. Matinya pun ada tanda-tanda goib, disumpahin masyarakat Aceh. Dia mau 30%, Soeharto tidak mau kasih 30% untuk PAD. Karena pada waktu itu masih sentralistik. Dengan adanya undang-undang otonomi daerah yang digagas oleh Amin Rais, Riyad, siapa itu, profesor dari Makassar itu. Makanya ada kementerian. Rusaklah negara kita. Kenapa? Muncullah perampok-perampok di daerah-daerah. Kenapa mesti dibantu? Bantuan desa. Karena kemarin orang tuh menuntut lagi. Dari 5 tahun supaya kepala desa itu jadi 9 tahun. Apa enggak hancur negara kita? Jokowi kok on sekali. Harusnya mereka tuh larang gitu. Konstitusi itu harus ditegakkan 5 tahun ya 5 tahun. Jangan minta tambu dari 5 tahun, dia minta 9 tahun. Artinya enak sekali merampok di daerah itu. APBN kita itu sudah hancur lebur, Pak. Jadi hanya 8% mungkin lebih di bawahnya hanya untuk pembangunan. Pembangunan di bidang pendidikan. Pendidikan saja sudah rusak. Agama, disebut agama-agama. Tadi pagi aja aku ke rumah sakit Gatot Subroto ngurus gigi. Pak, apa agamanya? Aku marahin itu dokter. Kau yang tanya-tanya agamaku. Kalau nggak ada agamaku nggak boleh berobat gigi. Di Gatot Subroto, aku marahin dokter giginya. Kalian jangan sebut-sebut agama. Berobat aja kok ditanya agama. Apa urusan dengan agama? Memangnya sakit gigi aku kena agama. Demikian laporan sementara. Lanjutkan yang lain, kawan-kawan. Lanjut. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau
Kau bilang banyak yang tobat.